sih? Sekarang kita coba soal laba kotor ya. Oke, berapa laba kotor yang diperoleh? Oh iya, terus aku kalau misalnya dulu waktu UKAI, sebelum pas lagi ngerjain soal, pasti aku baca dulu pertanyaannya, lalu aku baca vignette-nya. Jadi kan kalau soal terdiri dari dua ya, dari dua yaitu vignette sama pertanyaan. Nah, bisa aku baca pertanyaannya dulu, biar langsung kayak, oh yang ditanya laba kotor. Jadi langsung kita kepikiran, cing, oh rumus laba kotor apa nih? Tinggal kita nyesuaiin dengan soal dengan apa-apa aja yang diketahui kayak gitu. Nah, ini laba kotor ya. Laba kotor tadi kan rumusnya apa? Penjualan dikurangin HPP. Iya, bentar ya. Dikurangin HPP, jadi penjualannya berapa? Tadi ya saya bilang ya. Jadi sini pakai istilah omset. Jadi omset itu adalah nama lain dari penjualan. Kita masukin omsetnya yaitu 600 juta. Lalu HPP-nya berapa? HPP-nya, oh ternyata HPP-nya belum diketahui. Jadi kita cari dulu. Nah, rumus HPP apa ya? Rumus HPP yaitu persediaan awal ya 400 ditambah dengan pembeliannya itu 450. Ini boleh sambil teman-teman kerjakan lalu komen ya di kolom komentar ya. Siapa yang lebih cepat? Enggak deh. Lalu kita kurangin dengan persediaan akhir ya 350. Oke. 600 kurangin berapa? Jadi kita hitung 100 tambah 150 kurangin 350. Jetong. Jadi 600 kurang 500 jadi 100 juta. Jadi jawabannya ya A. Kalau misalnya ditanyakan persentase laba kotor, berarti tinggal aja 100 juta kita bagikan dengan 600 juta kali 100%. Oh ya, sama teman-teman, mungkin bisa ya nanti perhitungan-perhitungan seperti ini latihan-latihan menggunakan kalkulator di komputer ya, biar lebih terbiasa gitu ya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya yaitu terkait analisis performance. Nah, jadi di sini tujuannya kita untuk tahu bisnis yang kita jalankan ini sebenarnya menguntungkan apa enggak sih, performanya baik apa enggak sih, sebaiknya dilanjutkan apa enggak sih, seperti itu kira-kira gitu untuk analisis performance. Terdiri dari 3 ya, ROI, AE. Nah, sebenarnya untuk hafal rumusnya ini gampang banget ya teman-teman ya. Pokoknya atasnya semua ini laba bersih. Atasnya laba bersih, tinggal pembaginya aja nih yang beda sesuai dengan singkatannya, sesuai namanya. ROI, investment, invest. Itu selain invest atau investasi atau bahasa Indonesianya modal. Jadi pembaginya adalah modal sesuai dengan singkatannya ya. Lalu ROA, aset. Aset berarti pembagiannya adalah aset atau nama lainnya adalah total harta, atau mungkin teman-teman kadang nemu istilah aktiva. Nah, istilah aktiva itu sama aja seperti aset ya. Lalu ekuitas itu adalah modal juga, mirip modal, cuma dia lebih ke modal kepemilikan sendiri seperti itu, jadi modal pribadi seperti itu. Nah, ekuitas sendiri kalau misalnya langsung diketahui ekuitasnya berapa atau modalnya berapa, boleh tuh langsung kita masukin ke rumus. Tapi kalau misalnya belum diketahui, nah ekuitas itu ada rumusnya ya. Jadi ekuitas sama dengan aset atau aktiva dikurangin dengan kewajiban. Jadi kewajiban yang ada, ya, hutang-hutang yang ada seperti itu. Lalu jangan lupa kalikan 100%. Nah, ROI ini fungsinya apa? Untuk mengetahui kemampuan untuk menghasilkan laba dari investasi bisnis. Nah, sebenarnya fungsinya ini kita bisa lihat juga dari rumusnya. Oh, berarti berapa sih laba bersih yang kita peroleh dari modal yang kita tanamkan? Oh, berapa sih laba bersih yang kita peroleh dari aset yang kita berikan? Oh, ada laba bersihnya kita berapa sih dari modal kepemilikan kita di awal?
gitu. Jadi fungsinya seperti itu. Bisa kita tahu dari rumusnya sendiri, supaya kita bisa tahu fungsinya untuk apa. Nah, interpretasinya sendiri bagaimana sih? Nilai yang baik itu berapa ya? Jadi nilai yang baik itu sama ya, semakin besar semakin baik. Semakin besar persentasenya semakin baik. Jadi tandanya apa? ROI, Return of Investment. Berarti kan tingkat pengembalian. Berarti artinya tingkat pengembaliannya kita semakin banyak. Berarti keuntungannya kita semakin banyak kayak gitu. Jadi nilai yang baik itu semakin besar semakin baik. Nah, biasanya kalau fungsinya sendiri penggunaan ROE di realnya itu biasa kita membandingkan ya. Jadi misalnya kayak ROI biasanya kita bandingkan dengan suku bunga bank ya. Suku bunga bank. Misalnya suku bunga bank ini sekarang 12%. Lalu diketahui ROI-nya kita itu misalnya 30% ya, contoh ya. Jadi artinya apa? Berarti artinya kita bisa menawarkan ke investor-investor, bilang, Pak, ini Pak, daripada Bapak ngeluarin duit, nyimpen duit di bank, cuma dapat laba 12%, cuma dapat keuntungan 12%, mending Bapak simpan duitnya Bapak di apoteknya kita aja, di bisnisnya kita aja, bisa dapat 30% loh. Nah, biasanya fungsinya ROI itu seperti itu. Lalu bisa juga si analis performance ini biasanya juga kita gunakan untuk melihat hasil dari tahun ke tahun. Misalnya ROE-nya kita di tahun 2021 itu misalnya 12%. Lalu tahun ini 2022 itu 14%. Oh, berarti ada kenaikan nih dari tahun 2021 2022 kayak gitu. Atau bisa juga kayak kita membandingkan antara misal apoteknya kita dengan apotek lain kayak jadi ROA-nya kita di sini 20% nih, apotek B 30% nih. Oh, berarti mana yang lebih baik kayak gitu. Jadi pokoknya nilai kalau misalnya dengan interpretasi berarti semakin besar nilainya itu semakin baik. Nah, oke, ini tadi rumusnya ya. Sekarang kita kalau kita hitung-hitungan, contoh soalnya juga hitung-hitungan. Boleh teman-teman sambil kerjakan dan jawabnya di kolom komentar. Ya, 10 detik. Sudah jawab ya. Oke, kita kerjakan sama-sama sekarang. Nah, yang ditanyakan ini ROA, aset. Ya, tadi rumusnya apa? Laba bersih, pokoknya di atas itu yang selalu return RRR selalu atasnya itu adalah laba bersih ya. Berarti laba bersih dibagi A, aset. Oke. Laba bersihnya berapa? Apa sudah diketahui? Suatu apotek dibangun dengan modal 200 juta, hutang modal 400 juta. Laba bersih yang diperoleh setelah apotek berjalan itu 175 juta. Oke, diketahui ya, berarti 175 juta itu adalah laba bersihnya. Lalu asetnya berapa? Asetnya ini adalah 200 juta ditambah dengan 40 juta. Jadi 175 dikurangi dengan 240, ditekan dulu. Jadi 7 kali 100% ya, itu 72,9%, atau sini kita bulatin jadi 73%. Jadi jawabannya C ya. Oke, sudah pada betul. Oh ya, sama catatannya. Jadi aktiva ini atau total harta itu adalah semua aset yang kita punya, semua aset ya. Jadi mau hutang maupun modal awal maupun misalnya kayak harta-harta kecil, misalnya apoteknya kita ini ada laptop apa semuanya. Nah, itu semuanya itu adalah total harta atau aktiva. Jadi aktiva ini adalah aktiva atau aset ini adalah keseluruhan. Jadi baik uang punya kita maupun uang ngutang itu adalah termasuk total aset, total harta kita seperti itu. Oke, lanjut ke ROE, contoh soal ROE ya. Ya, persen ROE yang ditanyakan. ROE tadi jangan lupa ya, atasnya selalu bersih, bawahnya ekuitas. Bersihnya berapa? Oke, kita mulai baca soalnya. Seorang apoteker mendirikan apotek sehat
Setelah beberapa tahun berjalan, apoteker melakukan perhitungan ROE. Diketahui bahwa aset apotek bernilai 600 jetong dengan liabilitas diketahui asetnya jetong dengan liabilitas adalah 5% dari aset. Jika laba bersih diketahui 100 juta, maka berapa persen ROE? Oke, laba bersihnya apa ya? Diketahui laba bersihnya yaitu 100 jetong, lalu kita bagi dengan ekuitasnya. Nah, kalau misalnya di soal, kadang itu ada soal yang ditulis modal aja, ya modal aja, terus kita modalnya sekian, terus yang ditanyakan ROE. Nah, itu kadang kita modalnya itu kita anggap sebagai ekuitasnya atau modal kepemilikannya. Nah, tapi di sini beda ya. Kita diketahuinya aset sama liabilitas 15% dari aset. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya, rumus ekuitas apa? Aset dikurangin kewajiban atau segala jenis hutang. Jadi liabilitas ini nama lain dari hutang ya. Ya, dicatat. Lalu kita masukkan 1 juta, asetnya ada 600 juta, 600 jetong, kita kurangin dengan liabilitasnya apa kewajiban yang harus kita bayarkan. Nah, itu 15% dari aset. 15% berarti 0,15 dikali 600. Jadi 100 15% dikali 130 ya, 100 dikurangi 500 dibagi 510 kalikan 100%, hasilnya berapa teman-teman? Ya, betul sekali, hasilnya yaitu 16,9% ya. Oke, kita lanjut. Tadi sudah ROA, sudah ROE, sekarang ROI. Nah, ROI rumusnya laba bersih kita bagikan dengan I apa? Investasi. Oh, di sini dia nggak menggunakan istilah investasi, dia menggunakan istilahnya modal ya. Modal awal berarti modalnya 50 juta. Di sini laba bersihnya belum diketahui. Laba bersihnya nggak langsung diketahui, jadi kita perlu cari dulu. Laba bersih rumusnya apa? Penjualan dikurangi HPP. Di penjualannya omsetnya 250 juta, kita kurangin dengan HPP. Jadi HPP ini pembelian itu, pembelian itu nama lain dari itu ya, HPP ya. Jadi kita hasil HPP, masukkan 200 juta, kita kurangi sama beban-beban yang ada. Jadi dia mendapatkan beban pajak ya dari pemerintahnya 30 juta. Lalu kita bagi 50 juta. 250 kurang 250, kurangin 50 kurang 30, 20. Jadi 20 bagi 50 juta dikali 100%, hasilnya berapa teman-teman? Ya. Oke, hasilnya yaitu 40%. Teruskan. A. Nah. Ini hurufnya double ya. Oke, kita lanjut. Ya, berikutnya tadi sudah analisis keuangan, analisis performance, sama juga analisis efisiensi. Nah, tujuannya itu apa? Jadi untuk mengetahui, jadi efisiensi ini ada dua ya, ada tentang TOR, ada PBP. Jadi untuk tahu seberapa efisien obat-obatannya kita ini terpakai, seperti itu. Seberapa efisien uangnya ini digunakan. Seperti itu. Nah, jadi ada TOR atau turnover ratio atau nama lain atau bahasa Indonesianya yaitu perputaran persediaan, atau mungkin teman-teman pernah dengar istilah ITOR. Tambah I aja ya, karena ada yang ragu ini sama masih sama TOR sama ya. ITOR itu I di depannya itu adalah inventory, jadi sama aja ya, perputaran rasio perputaran persediaan. Rumusnya apa? HPP dibagi persediaan rata-rata. Persediaan rata-rata dimulai dari awal tambah akhir bagi 2 ya. Jadi fungsinya apa? Biasanya kalau TOR ini dia hasilnya satuannya itu kali ya. Jadi berapa kali? Jadi fungsinya itu untuk mengetahui berapa kali obat berputar dalam setahun itu.
Jadi berapa kali? Nah, nilai yang baik itu berapa? Yang baik itu ada rentangnya, rentangnya itu sekitar 18 sampai 12 kali. Ya, jadi jangan sampai tornya kita ini terlalu lambat. Jadi kalau kurang dari 8 dia lambat ya perputarannya. Sedangkan jangan juga terlalu cepat, lebih dari 12 kali. Jangan juga terlalu cepat perputarannya. Nah, kenapa? Kalau misalnya di atas 12 kali terlalu cepat. Terlalu cepat artinya kita harus tiap kali pemasaran kan pasti butuh ongkir kayak gitu kan, jadi takutnya nggak efisien, nanti malah rugi kayak gitu kan. Jadi jangan terlalu sering juga melakukan pemesanan karena pasti ada namanya biaya-biaya. Lalu jangan pula terlalu lambat, kenapa? Takutnya nanti obatnya banyak yang tertinggal atau kelebihan over, atau nanti ada stok-stok yang mati kayak gitu, atau banyak yang ide. Oke. Selanjutnya PDP, payback period. Nah, payback period ini ada dua macam rumusnya ya. Nah, rumusnya ini kita gunakan tergantung dengan apa yang diketahui di soal, oke? Apa yang diketahui di soal. Jadi ini ada dua macam ya. Kalau yang paling simpel ini tinggal total harta dibagi dua besi. Ini kebalikan dari rumus ROA ya. Total harta, atau bisa juga total harta ini kita ganti dengan modal. Jadi tergantung apa yang diketahui di soal ya. Boleh total harta, boleh modal. Yang penting di bawahnya itu kita ganti dengan laba bersih kayak gitu ya. Kita kalikan 1 tahun. Jadi satuannya tahun. Nah, yang ini yang PBB ini berarti N tambah A kurang B per C kurang D. Nanti kalau kayak gini mungkin agak susah dihafal ya. Nanti boleh kecampur soal biar lebih nyos. Jadi N apa, A, B, C apa nih sudah ada keterangannya sini. Mungkin teman-teman yang punya buku obat IPA ya pasti udah baca ya dan udah mungkin pasti udah paham. Dan fungsinya sendiri untuk apa PBB? PBB ini adalah waktu yang diperoleh untuk balik modal. Jadi untuk tahu kapan nih kita balik modal. Nah jadi PBB ini sebenarnya mirip-mirip ya, maksudnya sama BEP. Ya, itu sama BEP, cuma dia terkait dengan waktu. Nah sedangkan kalau BEP kan terkait rupiah sama unit. Jadi kalau BEP kan kita mau tahu, oh dapat duit berapa nih baru kita balik modal rupiah. Oh ketika kita jual berapa unit nih, ketika kita produksi berapa unit nih baru kita balik modal. Nah itu kalau BEP. Sedangkan kalau PDP ini terkait waktu. Period, jadi period terkait waktu kayak gitu. Makanya satuannya satuannya itu tahun. Nah nanti teman-teman perlu perhatikan lagi di soal itu. Di pertanyaannya apa yang ditanyakan, tahun kah, bulan kah, jadi kan kadang ada yang harus kita ubah satuannya kayak gitu ya. Oke. Harus ya contoh soal. Nah ini yang tadi ya yang rumus PDP 2 itu yang agak-agak ribet. Nah jadi ini aku ambil dari buku obat buka ya, ini langsung aja. Jadi maksud dari N, jadi rumusnya PDP N tambah MPF tambah A kurang B C kurang B. Jadi selalu di belakangnya B ya. Oke. B. Kita kali tahun ya, jadi satuannya akan menjadi tahun. Nah, N ini apa? Jadi kita tahu N apa? N ini adalah waktu sebelum kita balik modal. Jadi yang pertama kali kita lihat dari soalnya, kita lihat dulu modalnya berapa? 900 juta, 100 juta. Kita lihat sebelum dia balik modal. Tapi ketika uang yang masuk itu kurang dari 900 juta. Tapi di sini ada 800 juta ya. Tandai. Oh iya, sama teman-teman nanti kalau misalnya di soal cuma diketahui arus kasnya, jadi kita harus cari dulu ya arus kas kumulatif karena yang kita pakai ini adalah yang kumulatifnya. Jadi 450 tambah 350 800, 350 tambah 800 tambah 300 itu 1.100. Jadi kita pakai kumulatifnya yang kita pakai ya. Oke. Tadi N berarti tahun terakhir sebelum balik modal ya.
Nah, di sini berarti di tahun kedua. Jadi kita masukin pula tahun kedua. Tambah A. A ini adalah modal. Berarti masukinlah 900 Jepang ini. B itu adalah arus kas kumulatif sebelum balik modal. Berarti inilah yang M ya. Yang M itu berarti 600 juta. Tinggal kita per satu C ini apa? Yaitu N plus 1 ya. Jadi ketika balik modal plus 1 tahun. Jadi tahun setelahnya yaitu adalah 3 tahun, yaitu adalah 1,1 M, masukinlah itu, dikurang dengan B lagi, masukinlah 800-nya. Kalau kita perhatikan polanya untuk menghafalnya nggak terlalu susah ya teman-teman ya. Ya oke, kita masukin berapa? 900 kurang 800 yaitu 100 jetong, 1,1 M kurang 800, 300 jetong, kalilah 1 tahun. Nah, jangan lupa tanda tambah ya. Jadi 2-nya tuh kita biarin dulu. Jadi 2 ditambah 100 bagi 300. 100 bagi 300 yaitu 0,3. Jadi hasilnya yaitu 2,3 tahun. Atau 0,3 tahun kita kali 12 berarti sebulan berarti 4 bulan ya. Atau 2 tahun 4 bulan itu diperoleh dari sini ya. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, sekarang ditanyakan berapa kali perputaran obat tersebut, perputaran atau PP atau nama lainnya TOR ya, perputaran ya, TOR sama dengan apa tuh? Nah, betul, HPP dibagi persediaan. Oke, buat teman sampai sekian ya, siapa lebih cepat? Nah, HPP-nya berapa? Nah, kita bagi soalnya. Diketahui dalam setahun obat fast moving, obat moving dengan masing-masing nilai HPP 645 500 itu dalam setahun ya, enak nih. 645 500 dibagi dengan persediaan totalnya, tinggal awal ini ditambah persediaan akhir, nah, kita bagi 2 itu dua 50 ya. Oke, langsung lagi 645 500 dibagi 1,2. Hasilnya 5,2 ya, 5,2 kali. Jadi dia 5,2 kali per tahun. Nah, ini nggak jadi minta ya, maksudnya per tahun atau per apa, jadi kita kasih per tahun. Oke, betul. Oh ini ada juga. Lanjut ya. Sebuah apotik. Oh ya, tadi kita baca soal baca pertanyaannya. Berapakah margin apotik yang diperoleh? Nah, margin tadi itu sendiri nama lainnya apa? Nama lainnya laba bersih ya. Nama lain dari margin ya. Jadi kadang tuh ada soal yang bilang laba bersih, ada yang pakai istilah margin, jadi ya suka-suka pembuat soal. Jadi kita harus paham ya maknanya apa. Nah, istilah bersih itu apa? Penjualan berani ABP berani beban. Nah, kita lihat di soal ini dikatakan apa aja? Sebuah apotik mempunyai omset 2,2 M.
2M, kita masukkan ya 2,2M, atau ini karena satuan-satuan yang lain juta, berarti kita pakai satuan juta atau 2,2M setara dengan 2.200 juta. Kita kurangi dengan HPP. Ketahui nggak ya nilai HPP-nya? Kalau ini ketahui ya, perputaran persediaannya 3 kali. Rata-rata persediaannya 20 juta, dia operasional 1 juta. Oh, berarti di sini dia diketahui perputaran persediaannya. Perputaran persediaan atau TOR ya, HPP ya. Rumusnya apa? HPP. Nah, berarti kita bisa peroleh nilai HPP ini dari nilai TOR ya. Persediaan rata-rata. TOR-nya berapa tuh? 3 kali per bulan. 3 kali. Lalu HPP-nya berapa? HPP, oh iya kan HPP kita cari. Dibagi persediaan rata-rata. Persediaan rata-ratanya 500 ton. Jadi kita bisa dapat HPP-nya nih. HPP-nya berarti tinggal 3 kali 500, jadi 1.500 juta atau 1,5 M. Ber 500 juta. Kurangin dengan beban. Apakah ada beban-beban yang ada? Oh, ada nih di biaya operasional. Kan 100 juta. Ya, kita hitung. 2.200 kurangnya 1.500 kurangnya 100 juta. Jawabannya adalah 600 juta. Itu ya, yang D. Oke, kita lanjut. Di sini pertanyaannya, pada tahun keberapa apotek tersebut mencapai titik BEP jika faktor jual yang ditentukan adalah 1,25. Waktu, karena kuncinya waktu mencapai titik BEP. Berarti ini sama aja kayak PBP ya. Jadi jangan sampai teman-teman terpaku dengan kata BEP, langsung ke rumus BEP. Nah, padahal sebenarnya kita bisa pakai rumus PBP ini, gitu ya. Maka yang kita lihat rumus PBP apa? Modal, atau misalnya ada tempat tambah juga boleh. Modal dibagi dengan apa ya? Laba bersih ya. Laba bersih. Di sini modalnya berapa? Tadi soal ya. Seorang apoteker melakukan analisis keuangan. Diketahui hasil penjualan selama setahun ada 190 jetong. Modal awal pendiriannya adalah 100 jetong, sedangkan biaya operasional per tahunnya adalah 20 juta. Modal awalnya adalah modal 1 juta. Kalau ini laba bersih, oh ternyata kita tidak diketahui secara langsung ya laba bersihnya berapa. Nah, berarti kita harus effort lagi lah, kita cari si laba bersihnya. Kita di kolom tulisan. Laba bersih rumusnya apa? Tadi penjualan kurangin HPP. Teman-teman harus sambil ngerjain juga ya. Atau ada yang udah lebih cepat daripada aku. Penjualannya berapa? Oh, diketahui ini 150 jetong. Kita kurangin HPP. Oh, kita nggak punya nilai HPP. Kita cari dulu ya. HPP, teman-teman mungkin tahu ya rumus HPP. 1 per. Jadi jangan lupa ya, di sini ada faktor jualnya diketahui. Jadi kita cari rumus HPP apa nih? Pakai faktor jual. Ya. Jadi HPP sama dengan 1 per faktor jual dikali penjualan ya. Jadi kita masuk di sini 1 per 1,25 kali dengan penjualannya 150. Kurangin beban. Bebannya berapa? Ini 120 juta. Kita kurangin 20 juta ya. 150 kurangi 120 berarti 30, 30 kurang 20 berarti 10 juta. Dia
laba bersih ini 10 juta ya, kita masukin lah ini, jangan lupa satuannya tahunnya 100 bagi 10 itu adalah 10, satuannya adalah tahun. Jadi jawabannya ya, oke, kira seperti itu. Kita lanjut lagi. Oke, sini berapakah target laba bersih yang harus apotek tersebut per bulan? Sorry ya. Berapakah target laba bersih yang harus apotek tersebut dapatkan dalam sebulan untuk bulan? Juga ya, kira-kira sini aja kita ada kuncinya, kita pengen cari laba bersih dan kita mau cari dalam per bulan. Di sini kita diketahui apa saja sih? Ketahui investasi yang akan dilakukan sebesar 700 juta dan berharap semua biaya investasi akan tertutup dalam 5 tahun tertutup. Nah, di sini menandakan ini adalah PBB ya. Kita bisa balik dari rumus PBB yang diketahui. PBB rumusnya investasi atau modal dibagi dengan laba bersih. Nah, jadi kita bisa peroleh laba bersih dari sini ya. PBB-nya berapa tuh? 5 tahun. Lalu investasinya atau modalnya, jadi jangan lupa ya, investasi nama lain dari modal ya, dibagi laba bersih. Tinggal kita tukar aja nih. Jadi laba bersih sama 700 dibagi 5 tahun. Jadi hasilnya 140 ya. 140 apa? Juta per satuannya tahun. Sedangkan yang diinginkan adalah dalam bulan. Jadi tinggal 140 ini kita dapatkan dengan 12 bulan. 1 tahun 12 bulan ya. 12 itu 11,67 juta. Apakah ada hasilnya? Ini kita bulatin ya. 12 juta. Yang oke. Oke, selanjutnya. Oke, tapi sebenarnya di rumus-rumus lain banyak banget yang mengandung nilai-nilai HPP ya. Nah, sekarang kita bahas ya terkait HPP itu sendiri. Jadi kita harus tahu dulu definisinya apa, tujuannya apa, supaya untuk menghafalkannya, untuk memahaminya ketika dia di otak-atik kita jadi lebih paham gitu ya. Jadi model gimana kita bisa tahu. Jadi definisi dari HPP sorry HPP itu definisinya yaitu jumlah pengeluaran dan beban yang dikeluarkan untuk suatu produk yang dijual. Jadi berapa sih yang kita keluarin untuk suatu produk, berapa sih duit yang harus kita keluarkan untuk menjual produk, kayak gitu ya. Jadi misalnya ya, misalnya artinya, misalnya aku beli dendeng nih, murah aja, harganya 2.000, beli ya, beli dendeng 2.000, terus tak jual, kalau kalian cepet kaya, aku jualnya 10.000, terus pas beli dendeng ini aku suruh temanku beli. Nah, karena aku baik, aku kasih temanku, kasih teman 1.000. Nah, jadi HPP itu berapa? Jadi jangan lupa ya, pengeluaran dan beban. Jadi berapa sih yang kita keluarin? Jadi 2.000 ditambah 1.000. Ini
sorry 1000 ya, sama terus 1000 ya, jadi 2000 ditambah dengan 1000, jadi segala jenis pengeluaran dan juga beban-beban. Jadi pengeluaran tadi aku beli kan, aku pengeluarannya berapa, aku 2000 tak pakai beli beng-beng ya, terus tak pakai 1000-nya untuk kasih jasa ke teman. Jadi HPP-nya itu kalau simpelnya berarti HPP itu adalah 3000 rupiah kayak gitu. Nah fungsinya untuk apa, itu tujuannya itu untuk memperhitungkan keuntungan produk yang kita jual. Jadi cara keuntungan gimana, tadi teman-teman kan udah lihat rumus laba bersih, laba kotor, kan penjualan dikurangi HPP. Nah berarti kalau kita mau tahu labanya kita, laba bersihnya kita berarti tinggal 10.000 kurangi 3.000, jadi keuntungan yang kita peroleh yaitu 7.000. Jadi kayak misalnya, jadi kenapa sih kita harus hitung HPP? Nah karena kan pengeluaran yang kita keluarkan itu nggak cuma terkait pembelian produk, tapi ada juga pengeluaran lain maupun ada pemasukan lain. Misalnya kayak di sini ya di HPP kan ada yang kita harus pertimbangkan juga dari diskon, retor dan sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi untuk mengetahui keuntungan kita nggak cuma lihat aja dari harga beli, tapi kita lihat juga dari beban-beban yang kita keluarkan. Ya intinya begitulah. Terima kasih. Alhamdulillah. Kenapa? Oke, untuk fungsi HPP sendiri, sebenarnya tiga aja kita hafal ya. Yang pertama yang paling dasar sama dengan persediaan awal tambah pembelian bersih ya, dikurangi dengan persediaan akhir. Nah, ini yang ada di PS ini terkait pembelian bersih. Nah, karena itu tadi ya, pas kita beli barang, pas kita beli dari 2000 ini, tentunya kan nggak cuma 2000 aja, nggak cuma yang kita beli saja bersih. Jadi apa aja sih yang kita keluarkan? Oh tadi ongkos kirim, kayak gitu. Jadi kita harus pertimbangkan. Nah terus jangan-jangan kita beli ada diskon, nah itu kita harus pertimbangkan. Jadi pembelian bersih, berapa yang benar-benar kita keluarkan untuk si produk ini, kayak gitu, untuk menjual si produk ini, bersih ini. Ya, berarti ya pembelian bersih berarti semua pengeluaran itu kita tambahkan ya, kayak pembelian tuh pas kita beli kita ngeluarin duit, berarti itu termasuk pengeluaran, jadi kita tambahkan. Lalu bisa jadi biaya operasional kayak ongkir, nyuruh jasa teman, pokoknya jasa-jasa yang tentunya berhubungan langsung sama si pembelian produk ini ya, seperti itu catatannya ya, operasional. Lalu pemasukan, segala jenis pemasukan kita kurangin, contohnya apa, diskon, retro. Nah kenapa? Karena diskon kan berarti uangnya nggak jadi kita itu dipotong kan, jadi menjadi pemasukan kita, menjadi duit kita. Nah berarti kalau kita kurangin, lalu retro kan ini barangnya nggak jadi pakai, kita kembalikan. Nah itu juga kita kurangi karena menjadi pemasukan kita. Oke, lalu untuk itu tadi HPP ya, HPP yang paling umum. Lalu persen HPP, berarti tinggal HPP ini kita bagi aja dengan nilai penjualan atau omset, lalu kita kali 100%. Lalu apabila diketahui faktor penjualan, berarti tinggal 1 dibagi faktor penjualan dikali nilai penjualannya berapa. Atau misalnya yang ditanyakan dengan persentase, lalu diketahui nilai FP-nya, berarti tinggal 1 per FP, kita kalikan aja lah dengan 100%. Ya. FP faktor penjualan besar margin 20%, maka FP-nya adalah 1,25. Jadi kayak gitu ya. Oke. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi itu HPP. Oh ya. Aku kasih satu analogi lagi terkait HPP ya.
Nah, misalnya tadi ya, kayak kita mau jualan es teh ya, misalnya ceritanya aku mau jualan es teh. Udah. Aku mau jualan es teh. Kenapa sih aku pengen jualan es teh? Karena di rumah punya teh satu box. Satu box ya. Halo. Jadi teh satu box yang aku punya di awal ini, teh satu box yang aku punya di awal ini itu adalah persediaan awal kita, persediaan yang kita punya di awal. Lalu kita tambah dengan pembelian bersih. Nah, kalau mau bikin es teh kan pastinya nggak cuma pakai teh ya, tapi kita harus punya gula juga biar manis gitu kayak aku. Nah, tapi kita nggak punya gula, jadi otomatis kita harus beli dulu gulanya ya. Kita beli gulanya misal gula nih 5 kilo. Oke, gula 5 kilo ya. Kita beli. Nah, bersih ya. Nah, terus pas beli gula, aku suruh teman pakai, aku suruh teman beli, jadi pakai ongkir, jadi jangan lupa ongkir ditambah. Lalu misalnya ketika aku beli gula ternyata ada diskon, dan kita harus kurangi diskonnya. Lalu persediaan akhir ini maksudnya apabila misalnya aku pas bikin es teh 100 bungkus, tahu-taunya gula yang aku pakai cuma 4 kilo dari 5 kilo ini. Nah, terus persediaan akhirnya sisa-sisanya itu adalah gula 1 kilo. Jadi yang aku pakai itu berapa? Nah, sih kayak gitu sih analogi dari KPT ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita masuk ke rumus lagi, kita hitungan karena hari ini spesial perhitungan sesuai judulnya perhitungan dalam farmasi, jadi kita bakal hitung-hitungan lagi. Persentase HPP, persentase ya HPP, ini diketahui apa aja. Jadi untuk menentukan rumus HPP mana yang kita pakai, kita harus tahu dulu yang kita lihat apa ya. Di sini ketahui nilai awal pembelian obat sebesar 50 juta. Persediaan awal 50 juta ditambah pembelian 65 juta. Dengan nilai persediaan akhir adalah 60 juta. Jangan lupa, karena yang ditanyakan adalah persentase HPP, maka di bawahnya adalah penjualan. Pembaginya adalah penjualan atau nama lainnya adalah omset. Ini 55 juta, ini 80 ya. Kita kalikan jangan lupa 100%, 100%, 68,75%. Nah, di sini yang paling mendekati ini ya. Jadi jawabannya 68%. Yes, ya. Oke, kita lanjut. Oke, ini masih terkait persentase HPP. Persentase HPP. Lalu kita lihat yang diketahui apa ini? Ada penjualan, ada rata-rata harga jual. Rata-rata penjualannya itu 1,25. Jadi tinggal 1 dibagi, tadi ya rumus HPP kan 1 dibagi faktornya 1,25. Nah, karena ini ditanyakan persentase, berarti kita langsung aja kalilah dengan 100 juta, 100%. 1 berarti 0,8 ya, 0,8 dari 100 berarti 80%. Ya, betul NC ya. Lalu kalau misalnya ditanyakan HPP dalam rupiah, lalu diketahui faktor jualnya, berarti tinggal sesuaikan aja 1/1,25 kita kali dengan 250 juta ini. Kita bisa dikatakan dalam rupiah ya. Berarti kalau misalnya dalam rupiah, berarti jawabannya berapa tuh kira-kira? Itu 200 juta. Bisa ditanyakan dalam rupiah ya.
lanjut ya. Kita masuk ke harga jual apotek HJA. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman baca di buku,